Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Lantas, apakah arti kebebasan? Kebebasan itu berarti kekuasaan kita untuk bebas sesuai dengan keinginan hidup kita. Marcus Tullius Cicero. Sekarang saya ingin ke Pak Ferry Amsari melihatnya dari hukum tata negara. Terima kasih Pak Datuk Karni Ilyas, Presiden ILC. Saya coba membidas dua kelompok sekaligus. Tentu di 75 tahun Indonesia merdeka dan di masa pandemik ini tidak patut kita bicara hanya soal kami. Tapi harusnya kita. Tapi kita jangan lupa bahwa kita itu adalah kumpulan dari kami-kami dan aku-aku. Secara prinsip, Bang Karni, kemunculan figur-figur penting di dalam kelompok kami ini bukan tidak mungkin muncul karena juga kelalaian Pak Jokowi dan partai-partai pendukungnya. Kenapa begitu? Alasannya sederhana. Karena Pak Jokowi membangun pemerintahannya tanpa oposisi sama sekali. Padahal di dalam konsep ketatanegaraan, oposisi itu adalah sebuah kemestian. Harus ada. Jadi saya ingat ada gium ketatanegaraan yang disampaikan James Madison, salah seorang founding father di luar sana. Katanya kalau seluruh manusia ini malaikat, tidak perlu pemerintah. Karena semuanya sudah tertib menjalankan sesuai hak dan kewajibannya. Kalaulah pemerintah itu malaikat, maka tidak dibutuhkan para pengawas atau para oposan. Pemerintahan Jokowi tentu bukan pemerintahan malaikat. Perlu dibangun oposan yang seimbang agar publik bisa menyalurkan aspirasinya jika kemudian pemerintahan salah jalan. Tapi oposisi semua ditarik ke dalam rangkulan istana. Akibatnya ketatanegaraan kita menjadi timpang. Akibatnya timbul publik-publik baru yang merasa ada perbedaan dengan pemerintahan, tetapi tidak ada penyaluran. Mau tidak mau mereka membangun kekuatannya sendiri untuk menyalurkan aspirasi perbedaan itu. Itu satu kenapa kemudian Pak Jokowi ada masalah juga. Pemerintahan ada salahnya. Partai-partai pendukung pemerintahan ada salahnya. Dengan mencoba mengakumulasi seluruh kekuatan yang ada. Bagi saya, kalau pemerintahan terus berupaya menjadi kekuatan yang paripurna tanpa ada pengkritik, suatu saat begitu ada masalah timbul, pemerintah tidak mempunyai kekuatan atau warga negara atau rakyat tidak punya pilihan lain untuk kemudian kemana mereka akan menyalurkan aspirasinya. Jadi ada juga kesalahan Pak Jokowi dan partai-partai pendukungnya. Kalau kita lihat misalnya kritik yang muncul di tengah masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi di eranya ya, berbagai produk perundang-undangan itu muncul dan dikritik oleh publik. Contoh Undang-Undang KPK. Karena semua partai di tangan pemerintahan Jokowi, mau tidak mau lahirlah Undang-Undang KPK yang memperlemah KPK. Timbul undang-undang seperti Omnibus Law yang kemudian berbeda aspirasinya dengan publik.
berbagai undang-undang dipermasalahkan. Ada kasus hukum yang dipertentangkan oleh publik. Misalnya kasus Mas Novel Baswedan. Bagaimana mungkin di logika penegakan hukum ada aparat penegak hukum yang tersiksa. Lalu kemudian kabinet pemerintahan Jokowi hanya menuntut 1 tahun. Lalu publik semua protes, sebagian besar protes, sebagian kecil protes. Pertanyaannya, kemana mereka akan menyalurkan protes ini kalau seluruh partai sudah berlabuh ke istana? Jangan-jangan sebentar lagi kalau Gelora sudah jadi partai, Bang Fahri, saya tidak tahu berlabuhnya seperti apa. Tadi penyampainya sangat bagus, kritiknya sangat bagus, tapi bukan tidak mungkin juga akan berlabuh ke istana. Tergantung situasi. Tergantung situasi, Pak Datuk. Nah, kalau melihat itu, wajar kemudian banyak hal muncul di luar konsep ketatanegaraan, seperti kami. Tetapi juga kita harus lihat, apakah kemudian cara penyampaian seperti yang dilakukan oleh senior-senior kita, teman-teman kita di kami, mutlak adalah pilihan ketatanegaraan. Belum tentu juga. Karena kalau kita lihat, sebenarnya sebagian besar kan adalah figur-figur yang pernah berada di dalam pemerintahan. Atau kemudian pernah mengemban amanah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kalau publik kritis, Bang Karni, mereka akan bertanya, apa yang pernah dan telah dilakukan oleh figur-figur ini ketika mereka kemudian berada di dalam tampuk kekuasaan. Apakah kemudian mereka menjalankannya dengan baik, menampung aspirasi publik dengan baik, atau juga biasa-biasa saja, atau malah tanpa ada prestasi sama sekali. Bagi saya, ada sistem di dalam ketatanegaraan kita yang tidak paripurna dituntaskan, yaitu melakukan pembenahan di partai politik kita itu. Akibatnya, partai politik tidak benar-benar sungguh-sungguh menjalankan aspirasi publik dengan baik. Contoh Bang Karni, secara sederhana, partai politik mana yang betul-betul bekerja demi kepentingan publik luas? Rata-rata demi kepentingan ketua partai politik. Tidak tahu kita partai Gelora. Mungkin di awal berbeda, nanti setelah lama-lama akhirnya yang berkuasa adalah Bang Fahri Hamzah dan keturunan Bang Fahri Hamzah. Gak ada ketua lagi, beliau wakil. Wakil ya. Oh, jadi ada kesempatan jadi ketua lagi. Jadi proses ketatanegaraan yang dibangun wajar menimbulkan kekecewaan dan harus diakui bahwa pemerintahan Pak Jokowi tidak menjalankan tugas dengan baik. Contoh Bang Karni, selama pandemik ini berlangsung, apa yang dilakukan lebih mirip fokus kepada pembangunan ekonomi. Padahal kita ini di tengah bencana, di tengah pandemik. Hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan pandemik ya ternyata bukan menjadi fokus utama. Bahkan di antara pemerintah saling berbeda-beda. Jadi di 75 tahun ini ketika Presiden berpidato bahwa kita harus membajak krisis ini dengan melakukan loncatan-loncatan besar, pertanyaannya loncatan besar seperti apa yang telah dilakukan Pak Jokowi di tengah pandemik ini? Saya merasa tidak ada kebijakan yang kemudian bisa menunjukkan presiden dan pemerintahannya dan orang-orangnya yang melakukan loncatan-loncatan besar yang melindungi kita publik secara luas. Artinya begini, begitu presiden sebagai bukan malaikat itu mengalami permasalahan, DPR juga tidak membangun kritiknya. Logikanya Golkar telah bersatu dengan PDIP yang satu saat bisa bermusuhan kembali. Padahal ini dua kekuatan besar yang harusnya berseberangan.
demokrasi kita itu harus menciptakan kelompok, ya, sehingga publik bisa memberikan kesempatan, ini waktunya Presiden Jokowi, ini waktunya Gatot Nurmantio. Kapan itu? Kalau kemudian kesempatan Pak Jokowi telah selesai. Harus diingat, tidak bisa kemudian membangun diplomasi publik dalam ketatanegaraan kita, terutama di dalam sistem presidensial, agar kemudian publik terhasut dan meruntuhkan kekuasaan. Tidak bisa. Karena sistem kita ini kan sistem fixed term in office. Dalam sistem presidensial itu, presiden diberikan waktu 5 tahun, 5 tahun. Ada celakanya dalam sistem presidensial ini, Bang Karni. Kalau sudah masuk fase kedua, muncul teori yang namanya kutukan periode kedua. Kutukan periode kedua itu presiden rata-rata melupakan, ya, janji-janji politiknya dan fokus kepada pemenuhan janji-janji kepada para penyokong-penyokongnya. Itu sebabnya timbul berbagai masalah. Nah, kita agak khawatir kalau sistem ini tidak terbangun dengan baik, kalau pemerintahan tidak menjalankan dengan yang baik, termasuk juga oposisi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Orang-orang seperti Pak Gatot, Bu Cusnul adalah orang-orang yang dianggap publik, ya, adalah orang-orang yang tidak bersentuhan dengan istana, lalu meradang dan marah. Publik menganggapnya begitu. Padahal bisa jadi mereka mencoba menyalurkan aspirasi publik yang tidak tersalurkan oleh DPR. Karena tidak ada DPR tuh yang ngomong, Pak Jokowi harusnya untuk pandemik kerjanya begini. Untuk pangan jangan diberikan Kementerian Pertahanan. Karena walaupun pakai logika disambung-sambungkan, memang pertanian dan pertahanan itu ada relasinya. Tetapi pasti Menteri Pertahanan bukan untuk mengerjakan pertanian. Pasti itu Bang Karni. Lalu kemana kemudian saluran aspirasi kritik ini disalurkan? Tidak ada. Maka apa yang dilakukan oleh senior-senior di kami harusnya ditampung saja. Tidak ada yang mengkhawatirkan menurut saya kalau pergerakan ini tidak mengarah kepada pergerakan inkonstitusional. Dan presiden tidak perlu khawatir, karena untuk memberhentikan presiden kan memang dalam kondisi 5+1 ya. Kalau presiden kemudian melakukan korupsi, suap, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, misdemeanor, melakukan perbuatan tercela, dan tidak terpenuhi lagi syarat sebagai presiden. Kalau itu tidak ada, Presiden Jokowi, pendukung Presiden Jokowi tidak perlu mengkhawatirkan kepada kami, dan kami juga tidak perlu berlebihan merespon segala sesuatunya yang sebenarnya secara ketatanegaraan ada solusi dan ada ruangnya. Saya pikir itu Bang Karni, makasih.